Halo semuanya, aku Alicia. Jadi hari ini aku akan membuat game ular sederhana. Semuanya, di pertemuan kali ini aku akan membuat suatu game ular makan apel dengan penerapan OOP di dalamnya menggunakan Python. Pertama-tama, kita tuh harus menentukan apa itu apa itu kelas dan objek. Jadi kelas itu adalah blueprint atau cetakan untuk membuat suatu objek, di mana tempat objek itu dibuat itu. Berisinya berisi tentang atribut atau data dan juga methood atau fungsinya. Dan objek itu adalah hasil nyata dari kelas. Bisa mempunyai nilai atau data yang berbeda tapi perilakunya yang sama. Jadi di sini contohnya adalah di sini ada apel merah. Itu dari kelas makanan. Jadi dia itu adalah objek dari kelas makanan seperti itu. Lalu di sini ada konstruktor, yaitu biasanya itu ditulisnya itu init gitu. Jadi itu method khusus yang otomatis dipanggil saat objek dibuat. Fungsinya itu menganalisis data atau atribut. Terus self x-nya apa dan self view-nya apa. Itu nanti saya akan berikan contoh di penerapan game saya nanti. Nanti akan saya bahas. Lalu berikutnya, ini ada destruktor. Biasanya ditulisnya itu ini, del, seperti ini. Method khusus atau fungsi khusus yang dipanggil saat objek itu dihapus dari memorinya. Cocok ini tuh cocok untuk logging atau membersihkan data. Di sini ada contoh yaitu ini del. Di sini destruktornya itu nanti print apel merah hapus dari memori. Ini saya akan berikan contoh juga nantinya. Lalu kemudian di sini ada inheritance atau pewarisan. Itu ini jadi kayak ada kelas anak yang mewarisi atribut kelas induk, atau kelas anak ini bisa disebut juga subclass. Jadi dan lalu ini itu untuk mempermudah reuse atau pengembangan dari kode. Nah, jadi ini implementasi OOP game pada game yang dibuat. Game itu mengatur jalannya permainan, kelas makanan dan turunannya itu untuk memberikan efek makanan yang berbeda. Lalu inheritance plus polymorphism ini efek makanannya berbeda tetapi tetap bisa dipanggil dari satu list, yaitu list food. Ini penerapannya pada Python. Saya akan membuka link Python saya, game saya. Baik, ini game saya. Saya menggunakan Jupyter Notebook ya di sini. Terus langkah pertama itu mengeksplor library. Di sini saya pakai pygame, random, sama math. Terus di sini untuk menampilkan warna. Di sini untuk menuliskan seberapa besar tampilan dari game yang saya buat. Dan juga diberikan nama. Di sini saya memberikan nama. Nah, kemudian di sini ada kelas parent atau kelas induknya. Di kelas ini saya bentuknya seperti ini. Di sini pakai init, yaitu init atau konstruktornya. Lalu di sini ada self y dan self x dan self y. Ini bisa dikatakan bahwa ini itu objek juga di kelas makanan ini. Lalu ini untuk memberikan efek dan juga gambarannya. Di sini ada subkelas makanan. Di sini ini namanya inheritance, di mana di sini ada kelas makanan sebagai kelas parent dan di sini ada subclass atau kelas anaknya dari kelas makanan. Di sini ada apel merah. Saya buat seperti ini. Apel merah ini. Dan saya tuh ingin game saya itu ada efeknya. Jadi kayak setiap ular saya akan memakan apel merah, efeknya itu dia akan bertambah panjang seperti itu. Dan di sini saya juga menuliskan destruktornya atau delt. Jadi dan di sini saya juga menuliskan printf destruktor biar terlihat di mana datanya itu atau objeknya itu dihapus dari memorinya gitu loh, seperti itu. Jadi saya tuliskan di sini ada destruktor
sprint destructor. Terus di sini ada apel hitam. Di sini saya menginginkan memisalkan bahwa apel hitam itu adalah racun. Jadi setiap ular saya akan memakan apel hitam itu efeknya akan kalah dari game gitu. Terus di sini saya juga menambahkan destruktornya di sini. Lalu di sini ada apel hijau. Di sini saya ingin menambah kecepatannya menjadi lebih cepat gitu. Ular saya kalau memakan apel hijau, saya juga menambahkan destruktor di sini. Di sini apel kuning. Saya menambahkannya yang ular saya kalau memakan apel kuning itu saya ingin ularnya itu bertambah besar bentuknya gitu. Lalu di sini saya memberikan efek visualisasi agar lebih menarik lagi game saya. Di sini saya memberikan kembang api setiap saya berhasil memakan apel seperti itu. Di sini. Lalu di sini ada kelas gamenya. Saya buat seperti ini untuk ukuran ularnya, untuk arahnya. Lalu di sini ada kelas makanannya tadi, ada apel merah, apel hitam, apel hijau, dan apel kuning seperti itu. Lalu di sini saya menambahkan tembok atau dinding. Fungsinya itu kalau misalnya ular saya kena dindingnya, itu akan menghasilkan game over gitu, atau saya akan kalah gitu. Lalu di sini ini masih tentang visualisasi temboknya. Di sini penggambaran ularnya, terus ini untuk penggerakan kepala ularnya. Terus di sini untuk kepalanya kalau misalnya menabrak dari dinding seperti itu. Di sini untuk yang tadi di kelas makanan seperti ini untuk memberikan jalannya ular saya pas memakan apelnya gitu. Lalu di sini penambahan fireworks tadi. Ini masih firework. Lalu di sini saya ingin menambahkan visualisasi game over gitu saat game saya sudah kalah gitu saat bermain. Di sini juga ada tekan R untuk restart, jadi bisa memulai gamenya kembali, dan R untuk keluar dari gamenya. Lalu di sini saya menambahkan level agar saya tahu di level berapakah saya ini. Tuh. Di sini untuk running gamenya. Seperti ini. Dan yang terakhir untuk menjalankan gamenya. Mari kita running gamenya dulu. Halo, jadi ini setelah saya running, bentuknya akan seperti ini yang saya buat. Lalu di sini tadi saya game over ya. Kita ulangi dengan memencet tombol R pada keyboard. Lalu ini ularnya berwarna biru ini. Lalu efek untuk ini seperti ini. Lalu ini menjalankannya kanan kiri. Itu efek fireworks kalau saya berhasil memakan apelnya. Nah, tadi warna hijau untuk menambah kecepatannya. Ulangi lagi. Efek untuk saya kurang jago ya main-main game gini. Ini kuning untuk
memperbesar efeknya, dia ular saya jadi lebih besar. Ini jauh, lalu saya mau merah. Nah, merah ular saya jadi lebih panjang gitu. Dan ini juga dindingnya, jadi setiap saya kena dindingnya itu akan membuat saya game over juga. Sama halnya kalau saya memakan apel hitam yang berisi racun, dan juga apabila saya ini terkena dinding seperti ini, itu akan game over. Saya akan memencet Q untuk keluar dari game. Saya keluarkan gamenya. Di sini saya mendapatkan output dari destruktor, dimana waktu saya menjalankan gamenya destruktornya bekerja. Di sini bisa kita lihat bahwa destruktor ini bekerja di apelnya seperti itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Gamenya cukup sederhana, semoga bisa diterapkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Bye bye.